Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman alumni Kagama dari Sabang sampai Merauke. Dan mungkin ada yang dari luar negeri nggak? Ada kali ya? Oke, ada sekitar 200 peserta lebih yang sudah join. Salam, nama saya Yudi, tadi diperkenalkan. Saya alumni 85 masuk UGM. Di TP ya, Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Sekarang saya bilang sekarang Fakultas Teknologi Fotografi. Itu terima kasih untuk teman-teman yang menyelenggarakan webinar ini ya. Ini baru pertama kali saya join di sini. Dan juga semuanya pencinta fotografi, salam semuanya, salam sehat dan sejahtera. Ya, topik kita kali ini adalah maternity dan newborn fotografi. Ini sebenarnya baru saya tekunin beberapa bulan ini karena memang akibat pandemi juga. Jadi pandemi ini benar-benar menghantam seluruh sektor usaha menurut saya ya. Jadi sejak Maret ya itu saya terpaksa merumahkan karyawan sampai dengan Juni. Ya, jadi sudah 3 bulan karyawan dirumahkan dan gaji full. Dan alhamdulillah tidak ada PHK teman saya. Tetap saya tanggung gaji mereka dan lain-lain. Karena mereka punya keluarga udah ikut puluhan tahun sama saya. Jadi saya pikir nggak selayaknya kalau saat susah ini harus PHK karyawan. Jadi bulan Juni saya mulai start lagi, udah mulai ada akad nikah juga gitu, dan tapi resepsi wedding udah nggak boleh sama pemerintah. Jadi kalau fototalk ini kita mulai dari 2004 ya. 2006 saya mulai bergerak masuk ke wedding fotografi, melayani fotografi wedding, akad, resepsi, pemberkatan dan lain semua tentang wedding. Sampai dengan yang kemarin ini sampai sekarang masih wedding, tapi udah berkurang karena pandemi. Jadi ini gedung-gedung rekanan saya gedung di Jakarta, Balai Sudirman, Balai Kartini, Samudra, itu totally close ya untuk resepsi. Jadi saya putar otak juga mesti ada produk lain yang harus bisa mencukupi kebutuhan bulanan. Jadi saya melihat pandemi ini banyak WFH, ya working from home ya, orang-orang kerja di rumah ya, tadi dibilang Mbak Kristina benar, habis kerja laptop 1 jam 2 jam capek rebahan, akhirnya hasilnya adalah banyak ibu hamil dan juga tentu saja diikuti dengan banyak baby lahir ya. Nah itu saya lihat begitu, saya coba mulai belajar sendiri ya, itu lewat online, lewat YouTube ya, cara satu handle baby. Karena kalau maternity itu sebenarnya kayak photo beauty ya, cuman itu jangan sampai beauty fotografi maternity ini kepleset jadi pornografi, karena banyak bagian yang terbuka, tapi ada yang berhijab juga, yang saya pemotretan berhijab dan juga ingat ya didampingi sama suami. Jadi ada suami di sebelahnya ikut pemotretan juga, dan juga dia beberapa kali juga ikut sesinya. Jadi ini sama sekali jauh dari pornografi. Jadi ibu hamil itu sebenarnya menurut saya adalah wanita tercantik di dunia, ya, karena di rahimnya itu dititipkan oleh Allah itu generasi penerus, manusia penerus yang akan meneruskan semuanya. Nah itu kita harus bisa explore ya beauty-nya,
selama hamil itu. Momen terbaik dari maternity adalah saat usia kehamilan. Nah ini tayangkan foto maternity. Ini klien saya kira-kira 10 tahun yang lalu, masih udah lama. Bisa tayangin lagi. Apa namanya? Ini pemotretan di rumah. Jadi saya datang ke rumah beliau, saya foto saat kandungan 8,5 bulan. Beberapa hari lagi akan melahirkan ini apa namanya klien. Jadi saya foto di rumah ini. Jadi explore beauty-nya. Ya saya coba itu saya bawa sendiri itu kain yang panjang-panjang itu. Ya saya coba apa namanya bikin kayak angel gitu. Ya jadi kayak malaikat tanpa sayap gitu. Lighting ada di belakang. Jadi cuma satu lighting aja, ya nggak banyak-banyak karena apa namanya di rumah ya. Jadi saya cukup backlight aja itu fotonya. Nah, jadi 8 sampai 8,5 bulan adalah momen terbaik untuk pemotretan. Ya tidak harus terbuka begitu ya, tapi ada yang beberapa pakai hijab ya yang tertutup juga. Tadi saya sudah kirim ke Mas Hadi mungkin. Tapi mungkin nggak sempat ditayangin itu foto-foto hijab ya maternity. Jadi didamping suami juga ada apa namanya kita explore beauty-nya bumil, ibu hamil. Nah itu apa namanya untuk maternity. Nah, kemudian apa namanya untuk newborn ini agak spesial ya. Agak spesial sekali ya. Ini adalah foto-foto yang di atas tuh, dua di atas itu foto saat breeding itu apa namanya resepsi ya, saya bikin refleksi begitu. Itu tipnya cuma simpel aja, jadi pakai HP ya. HP itu kan di bawahnya kayak kaca itu kan apa namanya bikin kayak kaca gitu. Jadi HP-nya itu deketin ke lensa kamera sehingga akan terjadi refleksi atas bawah kayak air gitu. Lighting backlight tutup backlight tapi nembaknya ke arah belakang yang itu. Dan yang di bawah ini adalah foto hamil dia apa namanya lihat USG, foto USG bersama-sama suami. Sebelah kanan ini adalah foto newborn ya, keluarga ya. Backlight belakang itu adalah softbox gede ya, 150 cm ya. Jadi saya bikin background backlight itu siluet bayinya. Nah itu apa namanya WFH ini memang jadi apanya ibu hamil dan baby melahirkan. Nah ini adalah niche market. Saya bilang niche market itu adalah kayak celah bisnis yang orang jarang melihat ya, apa namanya nggak tertarik mungkin dengan apa namanya bisnis ini karena kalau fotografer sekarang ini ya yang muda-muda itu mereka senang wedding karena pendapatan lebih banyak ya. Tapi kalau yang ini itu nggak apa nanganin anak kecil itu apa baby yang baru lahir itu nggak sembarangan, perlu ada keahlian khusus. Jadi kurang diminati untuk apa namanya untuk peluang bisnis ini. Tapi bagi saya ini adalah apa namanya peluang yang menjanjikan karena apa namanya saya mulai belajar apa namanya bedong bayi, handle baby ya itu tuh bulan apa ya, bulan Juni apa Juni waktu kita mulai itu saya belajar dari YouTube, dari online gitu ya, cara handle baby ya. Kalau newborn fotografi itu 70% handle baby ya. Momen terbaik adalah 5 sampai 14 hari ya saat baby itu masih lentur badannya ya.
bisa di bengkok-bengkok itu. Dan ingat ya, kepala bayi yang terutama ya itu harus selalu dipegang. Ya, intinya formulanya itu adalah SCH. SCH itu safety, 161 safety, aman dulu. C itu comfortable, H-nya itu higienis. Ya, higienis dulu ya, semua props ya, semua seperti kain bedong, kemudian dasaran, setelah itu wajib dicuci sebelum digunakan. Dan juga kita sebelum handle baby harus wajib cuci tangan ya. Ingat ya teman-teman ya, pandemi ini belum kelar ya. Jadi kita mesti berawal dari kita sendiri. Kita sebelum handle baby wajib cuci tangan dulu, ya kan, pakai masker, ya kan. Kalau perjalanan dari studio ke rumah klien kadang-kadang banyak debu segala ya, saya pakai Selemek yang saya sudah cuci dulu. Jadi saya coba melindungi baby dengan cara cuci tangan. Pakai masker itu bukan melindungi saya, tapi untuk melindungi baby. Saya mungkin ada virus mungkin atau OTG ya, OTG itu orang tanpa gejala. Tapi saya harus melindungi baby ya dengan cuci tangan. Jadi saya pakai sarung tangan juga dari karet ya untuk biar baby safe. Dan kita yang safety ini adalah harus aman bagi baby, ya, tidak memaksakan pose-pose yang berbahaya. Jadi kayak misalnya baby digantung itu sangat berbahaya. Nah, kalau itu ada tema begitu, saya mending pakai komposit aja. Komposit itu adalah berapa foto yang kita gabungin, jadi seakan-akan baby-nya melayang, tapi sebenarnya nggak melayang. Jadi kalau saya yang itu yang imaging begitu kurang banyak suka, karena saya sukanya apa adanya. Foto yang namanya foto adalah foto apa adanya. Oke, yang dijual adalah momen-momen yang kelucuan bayinya, original dari bayi. Nah, satu adalah tadi safety, kemudian comfort itu nyaman bagi baby, bagi kita juga nyaman, dan juga higien itu adalah sehat untuk baby dan kita juga. Jadi formulanya FCH. Nah, ini benar-benar niche market ya. Saya mau mulai bisnis yang fotografi ini kan dari 2004 ya. 2004 itu saya mulai buka alas pertama kali, buka hutan pertama kali. Saya nggak ada klien sama sekali ya. Jadi waktu itu mau pameran wedding saja ya, saya nggak ada yang foto yang dipajang untuk wedding itu. Jadi saya terpaksa nyewa model. Tahun 2006 saya mulai wedding. Nah, mau pameran gitu, saya jual model sepasang gitu, ya. Saya baru pajang di pameran. Nah, dari pameran itu deal sekitar 20 klien, bergulir terus sampai 2020 itu nggak pernah lagi sewa model lagi. Nah, ini 2020 kayak deja vu ya, kayak berbalik lagi, ya. Benar-benar nggak ada order sama sekali. Benar-benar tadi bilang Pak Sika tadi, Adi Mustika itu sepi order benar. Kita benar-benar zero, masukan nggak ada. Jadi saya mau promosi baby ini ya, saya terpaksa sewa baby. Dari tetangga itu kebetulan ada yang melahirkan. Tetangga saya itu saya tinggal di Kayu Manis ya, di Matraman. Ini pemukiman padat penduduk di sini. Kanan kiri saya banyak pasangan muda ya. Kebetulan saya tahu ada yang akan melahirkan. Nah, setelah melahirkan saya nanya baik-baik, oh enggak Bu, babynya saya foto gitu. Nah, saya itu dari situ saya foto dia. Ada pokoknya dari sekian banyak foto, saya coba ambil satu foto untuk maskot. Untuk maskot promosi. Jadi sambil baby yang kalau dilihat nanti ada tayangan, baby yang angkat ke atas.
tangannya tiba-tiba naik ke atas gitu, kayak champion. Nah itu saya ambil, itu enggak tanpa pose apa-apa. Jadi baby itu tiba-tiba ngangkat ke atas ini, kayak nunjuk ke atas. Nah itu saya ambil untuk maskot saya promosi. Nah dari situ ya bulan Juni itu kan saya foto ya, bulan Juli saya belajar tuh dari online. Ya. Nah bulan Agustus awal benar-benar baru ya, itu saya coba promosiin di IG, di Instagram. Ya, di Instagram itu jujur aja saya kebayar. Saya bayar Instagram satu hari itu $3. Ya, selama 3 hari aja. 3 hari saja saya promosiin. Ya, nembaknya itu ke maternity, pregnancy, newborn, nah ibu-ibu gitu deh. Sama age-nya usianya. Nah ini yang di sini. Ini foto di rumah, ya saya handle baby kayak gini. Sebelumnya saya cuci tangan dulu, sama ada asisten yang bantu saya. Behind the scene pemotretan ya, handle baby yang waktu sewa baby itu saya jujur aja ada kegagalan. Saya nggak bisa nge-wrap baby ya sampai baby duduk. Nah itu jadi pikiran saya gimana caranya bisa duduk gitu. Nah itu ternyata ada teknik wrap-nya ya. Jadi wrap itu dibikin lapis-lapis ya, nggak cuma 1-2 lapis tapi sampai 3 lapis wrap. Nah, jadi yang tadi behind the scene tadi saya bedong bayi itu ya dengan 3 lapis wrap. Nah, 3 lapis itu klien pertama saya di bulan Agustus ya. Itu bayi saya bedong 3 lapis wrap ya. Yang terutama bagian leher ini ada agak lapis-lapis banyak. Jadi baby baru lahir di bedong bisa duduk. Nah itu targetnya itu. Tapi aman ya, nggak ada apa-apa dari teknik bedong aja. Itu saya belajar dari YouTube, dari online, akhirnya bisa ya. Begitu duduk ya itu enak banget. Jadi sangat stabil ternyata. Jadi nggak diapa-apain aja, baby udah stay gitu. Ya tentunya dikasih ganjel-ganjel bawahnya itu ada pantal-pantal gitu untuk ganjel dia biar agak stabil gitu. Nah begitu dia bisa duduk ya. Itu tuh kita motret itu kayak ada dimensi dari. Jadi biasanya kalau motret baby itu saya pakai bukaan 2 F-nya 2 ya. Jadi di pocketnya sempit sekali. Satu lampu aja. Nah, flash apa yang aman untuk baby ya? Sebenarnya flash itu asal tidak langsung ya, maksudnya nggak flash node ya, flash telanjang langsung kena baby itu aman. Kalau misalnya flash ya, flash bisa speed light bisa, pakai lampu studio bisa, asal dia, kalau saya kasih deep umbrella itu yang payung ya, kemudian depannya saya kasih softbox. Jadi dia mantul ke belakang, ke depan ya, itu saya kasih lapisin lagi softbox biar cahaya ke lembut, sangat lembut kena baby. Jadi itu aman banget. Kalau misalnya harus pakai flash telanjang ya, flash telanjang itu jangan sekali-kali kena
ke baby, mesti dibonceng up atau bonceng kanan kiri. Jadi apa namanya, jangan sekali-kali flash telanjang kena baby. Jadi mesti ada modifikasi cahaya, ya, dengan apa, memantulkan atau diffuse atau menyaring lagi cahaya yang sebelum kena baby. Dan juga kalau langsung kan cahaya keras, nggak enak juga untuk fotografi. Nah itu flash yang ini hasil pemotretan. Tadi ada yang tanya properti bagaimana? Oke, properti kita yang saya belanja online, properti yang tadi itu. Properti pertama kali yang paling dibutuhkan adalah kain bedong itu minimal 3 itu untuk wrap gitu. Nah, ini pemotretan di rumah klien di apartemen gitu apa tadi. Nah, lihat ya, saya pakai celana gitu, pakai masker gitu. Itu nah ini ya, dengar nggak ada suara sus gitu. Nah itu juga untuk menenangkan baby. Ternyata baby itu suka suara-suara kayak hujan. Dan suara-suara itu bikin tidur. Jadi gimana caranya baby tidur pulas ya. Selama tidur pulas itu kita foto dia, kita pose, kita wrapping, kita pose, kita dandani dia. Nah itu lebih leluasa. Gitu. Nah itu suara-suara namanya apa ya, white noise untuk apa namanya bikin baby pulas. Nah ingat ya, baby itu 16 setengah jam itu jam tidurnya segitu. Jadi kalau saya selalu pemotretan di pagi hari jam 10 pagi itu, ya kan, pemotretan cuma 2 jam di rumah klien. Ya saya bawa semua properti di rumah klien. Apa namanya, saya kain wrap, kemudian flokati itu namanya yang bulu-bulu itu, kemudian ikat kepala, ada kalau gitar-gitar itu apa namanya, kami ada juga gitar-gitar kecil itu namanya profesi. Kayak ada gitar, ada fotografi. You're my honey bun, sugar plum, pumpy pumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to see. You're my honey bun, sugar plum, pumpy pumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye. And I love you so. And I... Ya itu satu baby aja di rumah klien untuk contoh. Hasilnya begitu tuh. Nah, jadi baby itu udah lucu tanpa apa-apa, udah istilahnya mukanya udah lucu, dan apa ibunya itu pasti senang ya mukanya dari baby itu. Jadi apapun mau sadian apa namanya, mangap istilahnya. Nah, terusnya apa namanya, apalagi senyum itu bikin ibunya itu apa namanya wow gitu deh.
Kalau saya lihat, kalau habis pemotretan biasanya kita review ya, Ibu kita lihat ya hasil pemotretan. Saya bawa laptop di rumahnya dia. Ini hasilnya. Udah wow 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 aja. Jadi wow 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 gitu. Nggak nyangka hasilnya begitu. Jadi saat kita misalnya dibayar sama orang, terus kita ada pujian, ya kita namanya manusia ya kan. Apa namanya, ada pujian begitu, gimana caranya? Rasanya kalau misalnya wah, wow, nggak sangka gini hasilnya. Wow, jadi kayak gini anak saya. Wow, oh, lucu banget. Aduh, ya Allah, masya Allah. Nah, gitu udah kayak gitu gimana? Nah itu kayak gitu kita udah di atas angin sebenarnya. Istilahnya saat kita ada ekspresi begitu ya, kita biasanya kalau ini ya, kita mau tawarin apa aja dia akan beli si klien. Jadi saya sebenarnya untuk paket baby itu kayak itu mau pemotretan untuk program ya. Kemudian ada album, kita ada foto kanvas, ada foto apa aja kita tawarin pasti akan dibeli aja. Gitu. Apalagi misalnya kalau ambil oval ada tambahan loh Bu ini. Nah, oval ada lagi kita bisa ini apa namanya tawarkan ke klien gitu. Jadi apa namanya kelucuan bayi itu apa namanya utamanya di situ. Bayi udah lucu ya, apalagi yang melahirkan akan lihatnya jadi wow 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 gitu. Dan tadi ada pertanyaan lensa apa yang favorit? Oke. Lensa yang saya pakai nggak usah macam-macam ya, cuma satu lensa aja. 50 mili ya, bukaannya 1,8. F-nya 1,8 itu murah itu. Lensa murah yang bisa di pasaran harganya sekitar 1,8 itu lensa 50 mili fix ya 1,8. Kenapa saya ngincar 1,8? Karena saya perlu ada deep oval ya. Jadi ruang sempit itu penting saat baby duduk ya. Itu akan terjadi apa namanya dimensi. Gitu. Untuk jadi berdimensi. Gitu. Lensa 50 mili, flashnya jangan bisa pakai payung biasa. Cara teknis begitu ya. Tapi yang paling penting adalah tadi saya utamakan ini bisnis adalah apa namanya berbeda dengan yang lain dan juga pandemi ini bikin perilaku konsumen beda. Jadi ketergantungan orang tentang gadget HP ini ya tinggi sekali. Bayangin aja 3 hari saya cuma promosi, saya bayar Instagram per hari $3 ya. Saya sama admin saya ya melayani sampai ratusan DM saya direct message ya. Itu 300-an DM gitu, yang deal sekitar 20-an. Saya yang udah DP 20 klien selama 3 hari aja. Jadi kayak saya berpameran di udara itu ya, berpameran apa namanya, ini loh, aku bisa foto video. Kayak gini hasilnya. Nah, itu udah langsung orang tuh nggak usah kita tawa-tawa, mereka akan direct message langsung kita, nanya lebih lanjut ya, apa namanya, terus apa aja dapatnya dan lain-lain sampai deal. Nah deal itu juga di udara, kita nggak pernah ketemu sama klien. Beda sama wedding, sama zaman dulu kala, marketing dulu kala kan kita ketemu sama orang yang apa namanya meluangkan waktu. Kalau nggak ketemu, nggak nawar, nggak afdol deh. Konsumen sekarang ini sangat gadget minded ya, dilihat dari apa namanya HP, katanya menarik, dia akan kontak sendiri. Jadi kita marketingnya dan menawarkan itu yang menawarkan, tapi mereka kontak kita sendiri. Ya, nah itu apa namanya saya juga belajar sebenarnya dari marketing begini. Saya itu kan generasinya baby boomer, jadi apa namanya gadget itu agak gaptek juga. Jadi ada di kantor tuh ada muda, dia apa namanya bikin promo-promo gitu. Nah, saya coba promoin di dunia maya begitu. Dan apa namanya tanggapannya ya, animo masyarakat itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan saya baru kebuka mata saya. Ini adalah niche market. Niche market itu adalah celah bisnis yang
semua orang bisa melakukan asal mau aja. Saya adalah laki-laki, ya kan. Saya dulu punya anak baby pernah, tapi untuk bedong segala saya nggak kepikiran. Nah sekarang saya mesti belajar bedong, setelah belajar rapping, itu semua bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Tidak ada ya di dunia ini yang tidak bisa dipelajari. Bedong pun bisa kita pelajari. Dan tidak ada monopoli di dunia ini untuk misalnya, handle baby untuk wanita aja. Tidak ada. Laki-laki juga bisa. Gitu loh. Itu apa namanya? Cukup ya. Nanti lanjut ke tanah jawab aja. Ya, nanti kita akan habis jawab. Tapi kalau bisa tolong diceritakan agak lebih banyak bagian maternity fotografinya. Karena kayaknya dari tadi banyak sekali dengan newborn. Oke, ya. Maternity itu gini, maternity itu hampir sama dengan foto beauty di studio, bukan di rumah. Ada beberapa yang di rumah tapi nggak banyak. Itu foto beauty di studio kebanyakan. Nah itu nggak serumit kayak newborn ya. Jadi itu model kayak apa namanya istilahnya klien yang bisa kita arahkan, kita direct, kita bisa directing, kita bisa setting lampu dan nggak sesusah newborn. Kenapa saya bagi ininya ke newborn? Karena kita setting semuanya. Kalau di maternity ini cuman kita setting lampu ya, sama ngarahin gaya, melibatkan suami dan apa namanya yang penting adalah kalau misalnya ada bagian terbuka ya jangan preset ke pornografi. Itu aja saya kira yang di maternity ya. Tapi yang momen paling bagus adalah di 8 sampai 8,5 bulan karena itu saat perut besar-besarnya di situ. Gitu. Kalau orang Jawa dulu kan mitoni 7 bulan nggak belum kelihatan banget. Tapi begitu 8,5 bulan akan sangat kelihatan. Jadi itu yang perlu diekspor adalah beauty-nya si ibu hamil dan juga momen kehamilan itu tidak semua tidak semua wanita bisa hamil. Tidak setiap tahun juga bisa hamil dan kehamilan itu ditunggu-tunggu kalau pasangan baru itu orang baru nikah itu udah isinya. Nah itu akan exciting. Jadi ada foto beauty dan juga ada post wedding ya tadi. Jadi ada foto pasangan juga. Maternity nggak serumit dengan kayak yang di newborn. Dan ini ingat ya, maternity dan newborn ini kayak ngeling. Jadi saya selama ini kan klien saya wedding semua habis resepsi, file dikasih, stop, cut, nggak pernah lanjut lagi. Nah, ada foto maternity ini kayak ngeling dari pre-wedding, ya, kemudian wedding, ya. Ini habis wedding ini pasti ada hamil, ya kan? Kalau biasanya begitu. Kemudian melahirkan newborn dan foto keluarga. Jadi satu klien bisa 5 event atau kayak apa yang istilahnya repeating order gitu untuk satu klien. Jadi itu ngeling sebenarnya. Produk ini ngeling dengan ya kalau yang teman-teman biasa di wedding ya, saya belajar di maternity sama newborn itu jadi satu paket lengkap ya, satu klien bisa 5 kali event. Nah itu aja saya kira. Nanti lanjut ke tanya jawab aja kalau ada yang kurang jelas kita sharing aja. Ini kan forumnya sharing aja. Nah, itu saja dari saya. Ya, semoga menginspirasi teman-teman dan juga jangan menyerah selama pandemi ini. Jadi tetap sehat semuanya dan semoga ekonomi juga bangkit. Itu aja saya kira udah waktu